bersyukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah yang tamu pemulia, rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang bergabung dalam HMI, MPO, beserta jajaran atau LSM dari organisasi lainnya yang turut teka di gedung DPR yang mulianya, yang kami hormati dari pihak keamanan, dan terima kasih yang telah memberikan pengamanan kepada adik-adik kami dari mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari kepolisian. Yang saya muliakan anggota DPR yang berhadir pada hari ini. Saya selaku Ketua DPR yang pertama mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh para hadirin yang berhadir pada hari ini, karena kemarin kami di DPR sudah memasuki tahapan reses, turun ke dapil. Kita di Biren ada 6 dapil. Mungkin pada hari ini rekan-rekan dari anggota DPR mungkin sudah kembali ke dapil untuk menginput semua program-program yang perlu kita masukkan di anggaran tahun 2023, karena pada bulan 2 nanti 2020 ini sudah memasuki dalam musrembang. InsyaAllah dengan hadir adik-adik ini mungkin menjadi catatan bagi kami untuk kami usulkan dalam anggaran dalam musrembang tahun 2022 untuk anggaran tahun 2023. Karena kemarin pada tanggal 30 November kami telah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh pemerintah terkait dengan anggaran tahun 2022. Kalau memang tidak tepat waktu tanggal 30 kemarin, mungkin sayang juga masyarakat kita. Karena PBK kita Biren ada dana desa. Beda kita dengan posisi di provinsi. Provinsi tidak ada dana desa. Makanya bila tidak disahkan, itu tidak menyangkut dengan hajatan orang banyak. Walaupun Aceh. Tapi alhamdulillah pada tahun ini antara DPR Aceh dengan oleh pemerintah Aceh ini sudah ada sinkronisasi untuk membahas dan telah menyetujui anggaran tahun 2022 kemarin. Karena perintah daripada undang-undang seluruh Indonesia harus tepat waktu pada tanggal 30 November 2021 untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, dan saya merasa bangga pada hari ini dan sedih. Berarti masih ada regenerasi. Pemuda-pemuda hari ini masih memikirkan salah satu terkait dengan refleksi 45 tahun perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Perjuangan konflik, kita harus tahu juga 32 tahun yang berkepanjangan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005 tanda tangan antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Dan pasca damai 16 tahun sudah kita lalui. Ini perdamaian ini bukan mudah kita ambil. Banyak korban, nyawa, darah, harta, semua di tanah kita ini, khususnya di Kabupaten Biren dan Aceh. Mungkin insyaAllah pada poin pertama kami meminta DPR Biru untuk menyuarakan dan mengawal pemerintah Aceh untuk memperjuangkan agar terrealisasi seluruh poin MOU ICT. Ini sebenarnya ini tugas kita semuanya, rakyat Aceh, untuk menyampaikan secara surat baik ke DPR untuk ditujukan kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Karena semua butir-butir MOU itu tugas DPR Aceh. Cuma kita DPR kota atau
kabupaten hanya untuk menyampaikan bila ada acara dengan DPR Aceh. Mungkin insyaAllah walaupun beberapa poin sudah melahirkan kanun. Selanjutnya kami minta DPR Biro untuk mengawasi seluruh kekhususan Aceh dan kanun Aceh untuk diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Biren. Mungkin salah satu yang kabupaten yang jalankan adalah tentang syariah Islam, MAA, MPD. Kita di Biren kemarin mungkin tentang MPD ini dengan lahirnya kanun Aceh, MPD tidak ada lagi, cuma MPA. Dan kemarin sudah dilantik dan terkait dengan kanun MPA Kabupaten Biren ini sudah dimasukkan dalam prolegda kemarin, tapi tidak sempat kami bahas terkait dengan anggaran karena anggaran DAU direfocusing untuk dialihkan kepada vaksinasi. Mungkin insyaAllah pada tahun 2022 kami memasukkan lagi untuk kami bahas terkait dengan MPD karena itu kekhususan Aceh. Selanjutnya poin yang ketiga kami meminta, ini mungkin sama MPD, tapi MPD tidak ada lagi, mungkin dengan MPA. Poin yang keempat, kami meminta DPR untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada realisasi dana khusus untuk kepentingan masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesihatan dan pembangunan ekonomi masyarakat miskin. InsyaAllah kita di Biren anggaran karena makin lama makin turun. Inilah tugas kita rakyat Aceh untuk menyampaikan, untuk menyuarakan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Aceh karena batasnya berakhir dana usul untuk Aceh pada tahun 2027 dan kita di Biren untuk anggaran tahun 2022 yang telah kita sahkan, yang telah kita bahas bulan 2 pada tahun 2021 untuk anggaran 2022 ini jumlahnya 106 miliar. Tapi kemarin karena refocusing anggaran sedikit, sekarang yang sudah kita sahkan kemarin tinggal 95 miliar. Tapi dari 95 miliar itu 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Yang lainnya untuk pembangunan dan sumber ekonomi masyarakat yang monumental. Karena untuk pelatihan dana usul tidak bisa, kecuali dana alokasi umum. Karena dana usul tersebut tidak bisa untuk perencanaan dan tidak bisa untuk pengawasan khusus untuk monumental. Jadi pembangunan jalan, saluran dan jembatan setelah kita berikan kepada pendidikan 20% dan 10% untuk kesehatan yang kita pengobatan hanya gratis. Jadi dari dana khusus yang diambil untuk pembayaran BPJS. Begitu juga untuk pendidikan anak-anak kita tingkat SD, SMP dan SMA gratis, kecuali perguruan tinggi itu bayar SPP. Mungkin ada sedikit juga untuk beasiswa. Cuma untuk kita Biren, beasiswa hanya 1 miliar kita bagi dua pendidikan umum dan pendidikan agama. Selanjutnya poin yang kelima, menjadikan refleksi 45 tahun milad Syam sebagai momentum untuk mengenang para syuhada dan membangkitkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak yatim, piatu dan korban konflik. Mungkin kalau saya ini maaf Bapak Kepolisian, dalam konflik ini saya terlibat langsung ke lapangan. Terlibat langsung pada tahun 1999 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005. Dan Alhamdulillah saya hadir di DPR ini dengan berkat perjuangan. Kalau memang tidak ada perjuangan, mungkin saya tidak ada di sini. Ini luar biasa dengan perjuangan bangsa Aceh, rakyat Aceh untuk kepentingan kami rakyat Aceh tentang menuntut merdeka. Dan kami menuntut keadilan dan kebenaran. Kenapa kita sampaikan itu?
kesempatan kita berdamai antara Ayu. dua hari lagi, hari Sabtu, mungkin Kabupaten Ebiren ada membuat syukuran, ada beberapa titik di daerah barat, mungkin ada untuk syukuran atau mengenang doa bersama, memperingati mengenang para syuhada atau para pejuang yang telah korban mulai 1976 mungkin berakhir pada 2005. Mungkin insyaAllah di wilayah barat ini dilaksanakan di Masjid Syafi'i sekaligus dengan Maulid. Di Matang Gelombang 2 di depan saya mungkin ada kita buat juga syukuran dan doa bersama beserta kunjungan yatim dan nuri di Matang Gelombang 2 Kecamatan Besangan di samping sini. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa hadir. Kalau memang tidak hadir ke barat, ke sini, ini bisa hadir ke tempat kita, ke tempat saya di Matang Gelombang 2. Selanjutnya di wilayah timur ada juga dibuat di dan poin yang kelima ini mungkin kami menjadi catatan. Semua yang perlu kita perhatikan adalah korban konflik. Isteri-isteri para pejuang atau ineng janda, inilah perlu kami data. Mungkin kami sebagai anggota DPR mewakili rakyat Kabupaten Ebiren bisa kami tulis atau kami sampaikan kepada pemerintah. Gimana caranya kita data kembali orang-orang yang korban konflik, khususnya yang hilang suami atau meninggal masa konflik. Jadi yang perlu kita perhatikan juga, mungkin ini